Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita yang hadir di sini pasti pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW, walaupun kita belum menghafalnya. Apa hadisnya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarukum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk dan rupanya kalian, tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati dan amalan kalian. Dan kalau kita mau jujur, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita lebih fokus sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih fokus sesuatu yang menjadi pandangan manusia. Kita lebih tersibukkan dengan memilih warna baju, tas, sepatu, sendal, apalagi sesuatu yang berketerkaitan dengan fisik kita. Ya, kita mendapatkan tangan kita sudah sesuatu yang sulit untuk kita angkat. Lutut kita sudah mulai sakit-sakitan, pasti kita akan langsung pergi ke dokter. Ada apa dengan kaki saya? Ada apa dengan tangan saya? Ada apa dengan wajah saya? Tapi subhanallah, ketika sesuatu yang menjadi sorotan Allah, sesuatu yang dilihat oleh Allah, hati kita, amalan kita, terkadang tidak pernah menjadi sesuatu yang menjadi beban pikiran kita. Kenapa ya saya sulit untuk membaca Al-Quran? Sudah 2 bulan saya tidak menyentuh Al-Quran. Sudah sekian bulan saya tidak sholat malam. Kalaupun seandainya saya sholat, saya tidak merasakan nikmatnya sholat yang saya lakukan. Kalau seandainya saya duduk di majelis ilmu, terkadang majelis yang hanya setengah jam berasa sekian jam. Pernah gak terfikir oleh kita, ada apa dengan saya? Ada apa dengan hati saya? Ada apa saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kita semua menyadari apa yang kita cari hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita kumpulkan hari ini, akan ada waktu, apakah malam ini, apakah besok, apakah minggu depan, ataukah bulan depan, ataukah tahun depan, itu semua akan kita tinggalkan. Tetapi sesuatu yang abadi akan menemani kita dalam kubur kita ketika kita bertemu dengan Allah. Ya, tidak sebagaimana kita menjaga sesuatu yang akan kita tinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Mobil kita, 6, pakaian kita, tabungan kita, ya akan direbut oleh anak-anak kita. Apalagi istri yang kita tinggalkan masih muda, selesai masa iddah, dia mulai berpikir untuk mencari pasangan yang baru dalam hidupnya. Mobil yang tadinya kita jaga sudah berpindah tangan. ATM yang pinnya hanya tahu kita dan istri kita membisik kalau perlu uang pinnya ini dan ini.
Inilah hakikat kehidupan yang hari ini kita berlomba-lomba untuk mengejarnya. Hari ini untuk kita sikut-sikutan, ya, tanpa memperhatikan terkadang halal dan haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanda-tanda. Memberikan kepada kita, ya, hal-hal yang membuat seseorang itu agar lebih mementingkan akhirat, agar lebih mementingkan kehidupan yang abadi. Terlebih kita-kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas, yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kasih sayangnya, Allah jadikan rambut kita beruban. Allah dari bentuk kasih sayangnya menjadikan tangan kita mulai keriput. Untuk apa? Agar kita sadar, saya sudah tidak muda lagi. Saya akan kembali kepada Allah. Saya akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang saya amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surga nanti para hadirin dan hadirat, umur penghuni surga itu 33 tahun. Umurnya tidak akan bertambah-tambah. Kenapa? Karena tidak ada peringatan yang harus diberikan kepada penghuni surga. Mereka akan abadi tinggal di dalamnya. Mereka akan selama-lamanya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Adapun di dunia ini Allah jadikan kita dari lemah menjadi kuat dan menjadi lemah. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus dengan kehidupan akhirat kita. Ingat para hadirin dan hadirat, sebuah hadis yang Rasulullah SAW sebutkan ketika beliau mengantar, ya, sahabatnya. Beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian, kata Allah, kecuali Allah telah mencatat tempat duduk kalian di surga dan tempat duduk kalian di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat tempat duduk kami di surga dan telah mencatat tempat duduk kami di neraka, buat apa kami beramal ya Rasulullah?" Perhatikan para hadirin dan hadirat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Malu beramalah kalian, karena seseorang itu akan dimudahkan kemana dia dicatat dan ditakdirkan oleh Allah. Kalau seandainya Allah menakdirkan dia sebagai penghuni surga, maka Allah akan permudah dia untuk beramal dengan amalan kebajikan. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sebagai penghuni neraka, Allah persulit dia untuk beramal dengan amalan penghuni surga, dan Allah memberikan jalan kepadanya kemudahan untuk berbuat hal-hal yang akan menggiring dia ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada satupun yang mengetahui di mana akhir pelabuhannya kita. Apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka? Tapi hadis Rasulullah SAW ini para hadirin dan hadirat menjadi barometer untuk kita. Kira-kira saya ini sekarang lebih mudah diajak berbuat ketaatan atau lebih mudah diajak kepada kemaksiatan? Hari ini saya lebih mudah diajak ke tempat kajian atau lebih mudah diajak untuk nongkrong? Kalau acaranya acara nongkrong, acaranya rame-ramean, acara seru-seruan, kita nggak pernah beralasan A, B, C, dan D. Tapi ketika sudah permasalahannya jalan menuju surga, ya, permasalahannya kebaikan untuk bekal akhirat kita, mulai istri sakit, anak sakit, temanin mertua belanja, ya, ada tetangga nikahan, subhanallah. Ini sebenarnya para hadirin dan hadirat adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Kenapa begitu sulit saya untuk berbuat kebajikan? Jangan-jangan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW itu berlari kepada kita. Ada orang yang mereka dipersulit oleh Allah untuk berbuat kebajikan. Namun terkadang para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagian kita mengambil satu penggalan hadis dan kita menghilangkan penggalan hadis yang lainnya. Apa maksudnya? Ketika kita membahas masalah futur, pasti yang terngiang-ngiang di hadis di kepala kita adalah hadis Rasulullah SAW, likulli amalin syirra wa likulli syirra fatrah. Setiap amalan manusia itu ada masa semangatnya
Di tengah masa semangatnya itu ada masa futurnya. Sampai di sini kita ingat. Jadi kalau futur itu manusiawi. Rasulullah saja mengatakan ada masa semangat, ada masa futur. Cuman masalahnya Rasulullah nggak berhenti di situ. Rasulullah melanjutkan hadisnya, barang siapa yang seseorang futurnya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan selamat. Tapi kalau seandainya futurnya itu tidak di atas sunnah Rasulullah, maka dia akan celaka. Ini yang jadi masalah buat kita. Bukan penggalan yang pertama saja diambil, ya, sehingga menjadi alasan bahwasanya futur itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Ingat, kematian itu bisa menghampiri kita kapan saja. Kematian itu tidak ditandai dengan sakitnya kita. Kematian itu tidak ditandai dengan berumurnya kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada kalian tidak dimajukan dan juga tidak dimundurkan sedikit pun oleh Allah. Nah, ketika kita futur, ketika kita malas beribadah, ketika kita sudah mulai serempet-serempet dengan dosa, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita. Lelah sekian tahun seseorang beribadah, berbuat ketaatan. Di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innar rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah." Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Hadis ini sesuatu yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Ya, makanya ada sebagian para ulama salaf ketika mereka mau tidur, mereka khawatir di masa tidurnya Allah mencabut nyawa mereka. Mereka khawatir ketika malaikat datang mereka dalam keadaan tidak sedang beribadah. Itu mereka khawatirkan. Padahal tidurnya ulama itu kan sebab ibadah kan. Mereka tidur, nanti sholat malam, mereka tidur, nanti menyampaikan ilmu, mereka tidur, nanti mereka belajar, mereka tidur, nanti mereka berbuat kebajikan. Jadi apa saja jalan-jalan yang sifatnya mubah, yang mengarahkan kepada ibadah itu menjadi ibadah. Tapi subhanallah kekhawatiran mereka berbuat perkara yang mubah, ya, menjadi sebab mereka itu su'ul khotimah. Padahal tidak demikian, tapi kekhawatiran. Namun subhanallah para hadirin dan hadirat, umur kita sudah di atas 40 tahun. Lutut kita sudah mulai sakit-sakitan. Mata kita sudah mulai kabur. Tapi terkadang kita masih terus dengan dosa kita, terus dengan maksiat kita. Tidakkah kita khawatir ketika kita berbuat dosa, disitulah ajal akhir dari kehidupan kita. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah permudah dia berbuat ketaatan sebelum dia meninggal dan kemudian Allah mencabut nyawanya. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan daripada mana hadis ini. Kalau seandainya seseorang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, di akhir hayatnya dia berbuat dosa dan kemudian Allah mencabut nyawanya. Ya, jadi jangan berpikir ini bukan syirik, ini bukan kafir, bukan kekufuran, ini cuma dosa. Dosa itu bisa diampuni oleh Allah atau bisa diazab tapi tidak membuat kekal dalam neraka. Jangan sampai terfikir oleh seseorang tetapi terfikir oleh kita. Jangan sampai saya berbuat dosa yang sebelumnya saya menjaga diri saya tidak berbuat dosa, hari ini saya berbuat dosa. Jangan-jangan ditanda-tanda Allah akan mewafatkan saya dikedepankan dulu dengan dosa. Itu seharusnya yang jadi hal yang harus kita khawatirkan, yang harus menjadi ya pegangan dalam hidup kita, agar seseorang itu bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya akan membaca beberapa poin penting agar kita itu bisa sembuh dari penyakit yang namanya futur. Ya, karena ini sering sekali menghampiri kita, sangat sering. Ya, terlebih yang namanya dosa terkadang berulang-ulang. Sebelum saya baca,
Syaitan itu punya dua senjata dalam mendatangi anak manusia. Ya, dan dua senjata ini tidak menafikan dari senjata-senjata yang lainnya yang dimiliki oleh syaitan. Apa senjatanya? Syaitan memiliki senjata waswas khannas. Apa itu waswas? Syaitan menggambarkan kepada kita akan indahnya dosa. Syaitan menggambarkan kepada kita akan nikmatnya maksiat. Ya, sehingga gambaran-gambaran yang ditanamkan oleh syaitan dalam hati seorang manusia menggerakkan manusia tersebut untuk melakukan dosa tadi. Setelah dia menikmati dosa yang hanya sesaat tadi, kemudian syaitan khannas. Apa artinya khannas? Syaitan itu berkhianat, dia lari. Disitulah kemudian kita menyesal. Disitulah kita tepuk jidat kita. Kenapa saya berbuat ini? Kenapa saya berbuat dosa? Kenapa saya berbuat maksiat? Cuman masalahnya para hadirin dan hadirat, 3 hari ke depan datang lagi syaitan. Dengan senjata yang sama, dengan bisikan yang sama, dengan godaan yang sama, kemudian kita terjatuh lagi dosa yang sama. Ya, setelah kita nyesal, datang lagi dia setelah beberapa hari. Ini sebenarnya sesuatu yang telah kita maklumi, sesuatu yang telah kita ketahui bersama. Ini senjata syaitan. Tapi sangat sulit bagi kita untuk melepaskan diri kita dari senjata syaitan tersebut. Ya, sampai kapan para hadirin? Sampai kapan kita harus terus demikian dalam godaan dan rayuan syaitan? Dan perlu kita ketahui juga, syaitan setelah dia mengajak manusia untuk berbuat dosa, mengajak manusia untuk berbuat maksiat, ya, dengan dalih kamu itu masih muda. Ya, kamu masih sehat. Kalau kamu nanti di masa mudanya sudah taat, sudah istiqomah, bosan, jenuh ketika umur 60 tahun, baru ente berbuat dosa. Sekarang habiskan waktu dulu. Ya, sampai kapan? Nantilah setelah menikah. Setelah menikah kapan? Nantilah kalau sudah punya anak. Setelah punya anak kapan? Nantilah kalau sudah anak besar. Setelah anak besar kapan? Nantilah kalau sudah berumur 40 tahun. Apakah mereka bertobat ketika sudah berumur 40 tahun? Belum tentu. Ya. Nah, ketika manusia itu beranjak umurnya sudah 50-60 tahun, syaitan sudah tidak lagi menggunakan senjata yang kita sebutkan tadi, kamu masih muda, kamu masih tidak. Syaitan akan mendatangi manusia dari bab keputusasaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah tua renta, sudah berpenyakit, harus sekarang tobat sama Allah. Nggak malu ente sama Allah? Ya, udah sakit-sakitan, udah nggak punya apa-apa, baru tobat sama Allah. Emang ente pikir enak minta ampunan sama Allah? Begitulah syaitan. Akhirnya tidak sedikit orang-orang yang mereka telah terwarnai hatinya dengan noda hitam, tidak ada rasa takut lagi kepada Allah. Diajak ruku dan sujud kepada Allah dalam keadaan umurnya sudah 70 tahun, umurnya sudah 80 tahun. Dia berkata, biarkan saya nanti dalam neraka bakar-bakar pisang goreng. Na'udzubillah. Itu semuanya adalah permainan syaitan, para hadirin. Iya, sehingga penyakit futur ini adalah penyakit yang dipelopori oleh syaitan yang kita semua harus memerangi. Jangan sampai itu selalu menghampiri kehidupan kita. Makanya di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa kaidah yang perlu untuk kita ketahui agar kita bisa menghindari atau melepaskan diri dari penyakit futur secara permanen. Iya, bukan hanya ketika bulan Ramadan saja. Bukan hanya ketika sedang sakit saja. Bukan hanya ketika mungkin dapat nikmat saja. Tapi kita ingin menjadi orang-orang yang bersemangat dalam berbuat kebajikan, itu sifatnya permanen. Ya, karena semakin bertambah umur seseorang, seharusnya semakin dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini yang umurnya itu mundur ke belakang, yang ada umur kita maju. Berarti ketika umur kita maju, kita akan semakin dekat dengan kubur. Berarti harus semakin baik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh di sini,
Yang pertama, ma'rifatuka haqiqatad dunia. Kamu harus mengenal lebih jeli tentang dunia yang kita sedang tinggal hari ini. Karena banyak orang yang futur karena dunia. Karena dunia kita, ketika kita berbicara dunia bukan hanya berbicara gaji, bukan hanya berbicara uang. Ketika kita berbicara dunia, kita berbicara tentang wanitanya, ya tentang dosanya, tentang maksiatnya. Baik, maka kita harus menyadari dunia yang hari ini membuat kita lalai dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mempermisalkan kepada kita hakikat kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini. Yang mana dunia yang kita tinggal hari ini adalah sesuatu kehidupan yang sangat pendek. Sangat pendek. Dari perjalanan ruh, kemudian perjalanan janin, kemudian perjalanan dunia, kemudian perjalanan alam barzah, dan kemudian di akhirat. Dari semua kehidupan yang kita merasakan itu, kehidupan dunialah yang paling pendek. Antum mungkin pergi ke kuburan, lihat di situ orang meninggalnya di tahun 1920. Berarti dia sudah meninggal 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu masih ada dalam dikubur. Apalagi kita melihat kuburan yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Berarti sudah ada 1000 tahun dia di alam barzakh. Ya, sementara dunia yang kita tinggal hari ini, yang kita sudah berumur di atas 40 tahun, seakan-akan baru kemarin kita masuk sekolah dasar. Seakan-akan baru kemarin ibu kita mengantarkan kita ke sekolah TK. Hari ini kita yang mengantarkan cucu kita ke sekolah tanpa kita sadari. Karena memang kehidupan dunia adalah kehidupan yang qasirah, kehidupan yang pendek. Sehingga ketika dunia itu merupakan kehidupan yang pendek, bagi seorang muslim tidak ada kesempatan untuk dia bermalas-malasan. Tidak ada bagi dia untuk futur sebenarnya. Tidak ada bagi dia untuk menyia-nyiakan waktu yang tidak penting. Karena tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang jatah hidupnya selesai di muka bumi ini melebihi dari penyesalan mereka dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka bukan menyesal, waduh saya menyesal kenapa saya nggak demikian, seharusnya saya sudah menjadi manajer. Waduh kenapa saya nggak menggunakan ini dulu, seharusnya saya sudah menjadi. Tidak. Yang mereka kecewakan, yang mereka sesali adalah waktu yang Allah berikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayatnya, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Jadi orang-orang yang telah mati hari ini, mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk tidur di kasur empuknya mereka. Mereka kembali ke dunia bukan untuk menikmati makanan-makanan yang mereka sukai. Mereka kembali ke dunia bukan bertemu dengan anak dan istri mereka. Tapi mereka meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia agar mereka bisa berbuat amalan saleh. Agar mereka bisa menata hati mereka, agar mereka bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi harapan orang-orang yang telah meninggal miliaran manusia dalam kubur. Yang mereka rindukan adalah waktu yang kita punya hari ini. Apa kata Allah? Kalla inna kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kalau seandainya orang-orang yang mereka telah melihat azab kubur dan dia telah merasakan bagaimana himpitan dalam kubur dikembalikan ke dunia, kata para ulama tafsir, mereka tetap juga akan bermaksiat kepada Allah, tetap akan melakukan seperti sebelum mereka mati. Apalagi cuma 40 tahun nanti saya mau bertobat. Apalagi nanti kalau seandainya saya sudah pensiun mau bertobat, sudah melihat kubur, sudah mendapatkan azab kubur, sudah melihat bagaimana ngerinya kubur dihidupkan kembali oleh Allah, maka dia tetap akan bermaksiat seperti dahulunya.
Begitulah bahayanya penyakit futur. Begitulah bahayanya penyakit bermalas. Malasan dalam beribadah. Kemudian para hadirin dan hadirat, apa permisalan yang Allah permisalkan tentang kehidupan dunia ini? Allah mempermisalkan dengan permisalan yang sangat indah. Ya, karena dengan misal itu akan menjadi jelas di pandangan orang-orang. Makanya Al-Quran datangkan dengan contoh. Ya, karena seseorang ketika disampaikan sebuah teori tanpa contoh kadang dia nggak nyambung. Tapi ketika disebutkan contoh langsung nyambung. Oh, ini maksudnya. Apa permisalannya? Allah katakan, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Hanya saja permisalan kehidupan dunia, kata Allah, seperti air yang kami turunkan dari langit, yang kemudian air tersebut ya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, yang kemudian manusianya, hewannya menikmati tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi tersebut. Wa idza akhadatil ardu zukhrufaha, dan ketika bumi itu kami jadikan dengan sesuatu yang indah, wa zayyanat, dan kami perindah lagi, wa dhanna ahluha, dan kemudian penduduk dunia itu menyangka bahwasannya mereka bisa menikmati apa yang telah mereka lihat dari keindahan dunia tersebut. Ketika mereka tinggal memetik dunia tadi, ketika mereka tinggal menikmati hasil dunia yang mereka telah usahakan, ataha amruna laylan aw nahara, dan kemudian datang perkara kami, ya bencana kepada mereka siang ataukah malam, dan kemudian kami jadikan tumbuh-tumbuhan mereka hilang seluruhnya seperti yang tidak pernah ditanam apapun sebelumnya. Itulah permisalan yang Allah permisalkan dari kehidupan dunia ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan dan menjelaskan. Ya, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Kita ketika mengumpulkan dunia, setelah dunia itu kita miliki, setelah akhir dari cita-cita kita ingin menjadi ini, kemudian kita dapatkan. Bisa saja ketika kita mendapatkan dunia yang sedang kita kejar hari ini, kita meninggal. Sehingga kita tidak bisa menikmati dunia tersebut. Atau bisa saja kita jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Ya, akhirnya apa yang kita peroleh hari ini tidak mampu untuk kita nikmati. Atau bisa saja dia sudah ada di genggaman kita, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil begitu cepat. Datang gempa, banjir, dan seterusnya. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keindahan-keindahan dunia, Allah mengatakan, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Maka kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih indah dari itu semuanya, surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin dan hadirat, bukan berarti maknanya kita tidak boleh mencari dunia. Tapi jangan sampai dunia ini mengalahkan akan kecintaan kita kepada akhirat. Jangan sampai dunia ini mengalahkan kita akan keindahan akhirat. Jangan sampai dunia ini mengalahkan ya kehidupan kita yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang ayah yang paling mencintai anak beliau. Beliau adalah seorang teman yang sangat mencintai sahabat-sahabatnya. Beliau adalah orang yang mencetus Masjid Nabawi dan beliau sangat mencintai Masjid Nabawi. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, datang malaikat menawarkan kepada Nabi dua perkara. Yang pertama, Rasulullah akan diberikan apapun dari dunia yang beliau inginkan. Dan yang kedua, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Beliau punya anak yang sangat beliau cintai. Beliau punya menantu yang sangat beliau sayangi. Beliau punya sahabat-sahabat yang beliau rindu dengan mereka. Beliau punya masjid yang beliau jaga. Tapi subhanallah, kenikmatan-kenikmatan dunia itu menjadi tawar
di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pilihan yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun mungkin kita tidak sampai kepada derajat itu para hadirin dan hadirat. Tapi setidaknya ya, jangan sampai kita mengorbankan kehidupan yang selama-lamanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Kalau kita mau berpikir, berapa tahun kita bisa menikmati dunia yang kita punya? Apalagi antum yang tinggal di Jakarta. Kalau kami di Aceh, habis sholat subuh itu bisa kajian. Habis kajian bisa ngopi. Habis ngopi pulang, jemput anak, ngantar dia ke sekolah, masuk kantor. Itu bisa itu, habis sholat subuh. Antum sebelum sholat subuh udah pergi ke kantor. Betul nggak? Ya, sebelum sholat subuh sudah pergi kantor. Minimal selesai sholat subuh langsung gerak ke kantor. Berapa jam butuh waktu? 2 jam. Pulangnya jam 10 malam. Kapan lagi dunia mau kita nikmati? Ini kita berbicara kalau seandainya kita bisa menikmati dunia, dunia itu hanya sekian tahun saja kita bisa nikmati. Apa sih ketika kita bicara dunia? Ketika kita bicara dunia, kita bicara makanan, kan begitu? Ketika umur kita sudah 40 tahun ke atas, ya, makan daging hanya beberapa potong, itu leher sudah mulai sakit. Ya, naik tangga lutut sudah mulai nyut-nyut. Mata sudah mulai kabur, betul nggak? Ini loh kehidupan dunia yang sedang kita kejar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia ini untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mendapatkan kenikmatan yang lebih abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya hanya membutuhkan satu saja, ya, yaitu sabar untuk menahan hawa nafsu kita kepada sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian Jibril kembali dan berkata, "Ya Allah, tidak ada satupun orang yang melihat surga ini kecuali dia ingin masuk ke dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga tersebut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dikelilingi surga tersebut sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan kembali Jibril untuk melihat surga tersebut, dan kemudian Jibril berkata, "Ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun orang yang akan masuk ke dalam surga ini, kecuali orang-orang yang dikecualikan dari para nabi dan para rasul. Aku takut." Karena apa? Karena memang manusia itu condong kepada apa? Kepada hawa nafsunya, condong kepada hal yang menyenangkan dirinya. Ya, maka ini yang sebenarnya harus kita tahan. Sulit sebenarnya, nggak sulit bagi orang-orang yang mereka telah menata hatinya. Di bulan Ramadan, para hadirin dan hadirat, di 10 akhir bulan Ramadan, mudah nggak kita bangun jam 12 malam cari masjid yang bacaan Al-Qurannya kalau bisa minimal 1 juz. Minimal yang kita cari 1 juz. Terkadang jalan sekian kilo, kita kuat. Kenapa? Karena memang kita menata hati kita sehingga kita mampu untuk menundukkan nafsu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Kemudian Jibril melihat neraka tersebut dan berkata, "Ya Allah, tidak ada orang yang ingin masuk ke dalam neraka, ya akan kengeriannya neraka tadi setelah Allah ciptakan." Kemudian Allah mengelilingi neraka tersebut dengan sesuatu yang indah-indah. Mengelilingi neraka tersebut dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan kembali Jibril untuk melihat neraka. Kemudian Jibril berkata, "Ya Allah, aku khawatir tidak ada manusia kecuali mereka akan terjerumus ke dalam neraka ini." Maksudnya apa? Ketika banyak manusia yang dia tidak bisa menundukkan nafsu dan syahwatnya kepada Allah, maka mereka lah akan mewarisi neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apa cara untuk kita mengontrol dari nafsu kita? Tidak ada cara untuk kita bisa mengontrol nafsu kita kecuali dengan kita beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah,
Dan cara kita dekat dengan Allah, memberikan motivasi kita untuk bisa dekat dengan Allah, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu agama. Tapi kemudian kajian kita sampai jam 1 ya. Tapi 4 menit lagi. Di sini saya baca para hadirin dan hadirat sedikit ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Ibnu Adam, innama anta ayamun. Wahai anak manusia, engkau ini sebenarnya lah hari-hari yang kau lewati dalam hidupmu. Kullama dhahaba yawm dhahaba ba'duk. Berarti ketika hari-hari yang telah engkau lewati, ya, maka telah pergi sebagian besar dari hidupmu. Baik, jadi sebenarnya hidup kita perputaran dari terbitnya matahari ke tenggelamnya matahari. Ketika hari-hari tersebut sudah kita lewati, maka kita telah pergi dari kita, jatah tinggal di dunia ini. Dan juga disebutkan oleh Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, ad-dunya kulluha qalilun. Dunia itu seluruhnya sedikit. Waktunya sedikit, 1 hari di akhirat perbandingannya sama seperti 1000 tahun di dunia. Waktunya sedikit. Baik. Kemudian kenikmatannya juga sedikit. Sedikit nggak kenikmatan dunia? Sedikit. Ya, perut lagi lapar, makan bakso, ya, mangkok pertama lezat. Mangkok kedua udah hilang kelezatannya. Mangkok ketiga udah nggak sanggup. Itulah kehidupan dunia. Istri yang kita nikahi, ya, awal pernikahan, Masya Allah, bidadari ini untuk saya. Iya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Beda nggak seperti malam pertama kita menikah? Itulah kehidupan dunia. Ad-dunya kulluha qalil, wa qad dhahaba aktsarul qalil. Dan yang sedikit ini telah pergi, kebanyakan yang sedikit ini telah hilang dari kita. Betul nggak? Kita yang sudah berumur 40 tahun, kalau kata Nabi umur umatku 60 sampai 70 tahun, kan berarti hanya sedikit lagi umur kita. Betul atau enggak? Sedikit lagi. Itu kalau maksimal. Buktinya banyak orang yang meninggal di umur mudanya. Tapi buktinya di sini yang hadir di sini, yang muda lebih banyak daripada yang tua. Kenapa? Karena yang tua kebanyakan lebih sudah duluan meninggal. Betul enggak? Yang umur 30 tahun lebih banyak dengan umur yang 70 tahun enggak hari ini? Lebih banyak mana? 30 tahun atau 70 tahun? 30 tahun. Kan seperti itu. Maksud ingin saya sampaikan, orang itu terkadang umurnya nggak sampai 70 tahun, 40 tahun udah hilang, 50 tahun sudah meninggal, 30 tahun sudah meninggal. Kalaupun dia hidup ketika dia umurnya 70 tahun, dia nggak bisa lagi menikmati dunia ini. Tapi kemudian kata beliau, wa baqil qalil minal qalil. Sehingga yang tersisa bagi kita sesuatu yang sedikit di antara yang paling sedikit. Jelas ya? Kemudian kaidah yang kedua, dengannya kita tutup kajian kita di siang hari ini. Ya, futur para hadirin dan hadirat adalah kesengsaraan, penyesalan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ketika orang-orang yang jatah tinggal di dunia sudah selesai, apa yang mereka katakan? Ya hasrata, sungguh sangat meruginya saya, karena saya telah menyia-nyiakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dahulunya, seperti yang telah kita singgung di awal tadi. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka maksimalkanlah. Silakan kita bekerja, silakan kita mencari nafkah, tapi ada waktu-waktu untuk kita ya memperkuat iman kita, memperkuat hati kita, menambah keimanan kita. Maka orang yang cerdas, dia tidak akan mungkin terus menyibukkan terus menerus dari sesuatu yang sedikit dan kemudian dia mengorbankan kehidupan yang selama-lamanya. Dan tentunya ibadah yang Allah syariatkan kepada kita sebenarnya adalah ibadah yang indah. Allah tidak membuat sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Teman-teman yang sudah pernah naik haji, yang kemudian pernah menginap di hotel-hotel bintang 5, mungkin bintang 7.
Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat ketika seseorang mabit di Musdalifah. Dalam keadaan memakai 2 kain ihram. Tidur di atas tikar. Ya, yang beratapkan langit. Nikmatnya luar biasa. Itulah keindahan yang Allah berikan dari ibadah. Ya, begitu juga ketika seseorang di bulan Ramadan. Ada teh manis dingin di depan mejanya. Yang dia bisa beli teh manis dingin itu kapanpun karena dia punya uang. Tapi teh manis dingin ini akan menjadi sebuah minuman yang sangat lezat. 5 menit sebelum muadzin mengumandangkan azan. Ya, ketika tiba-tiba 1 menit lagi muadzin mengumandangkan azan, dia minum teh manis dingin, begitu lezat. Itu hanya bisa dirasakan kapan? Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu menanamkan dalam hati kita kecintaan kepadanya, kecintaan untuk berbuat baik, kecintaan kepada ibadah, dan menjauh kita dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.